Sebagai ungkapan sujud bakti dan rasa syukur, mari bersama-sama kita menghaturkan panganjali kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Semoga kita memperoleh restu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pernahkah kita berpikir bagaimana alam semesta bisa tercipta, terjaga, dan akhirnya kembali pada asalnya? Dalam ajaran Hindu, semua proses itu dijelaskan melalui Trimurti, 3 manifestasi Tuhan yang mengatur siklus kehidupan. Sebelum kalian mempelajari fungsi dari Trimurti, ayo kalian amati video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan bunyikan juga lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bapak Guru. Hidup manusia dimulai dari tangisan pertama di pelukan orang tua, tumbuh menjadi anak yang ceria, lalu dewasa dan berjuang meraih karier gemilang. Tanpa terasa usia menua, tubuh melemah. Di usia tua, penyakit dan sakit-sakitan menjadi hal yang sering dialami. Dan akhirnya hidup pun berakhir, meninggalkan jejak kenangan yang abadi. Setelah kalian amati video tersebut, apa saja yang tampak pada video tersebut? Tuangkan hasil pengamatan kalian pada kolom komentar. Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta beserta isinya. Semuanya hidup saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hyang Widiwasa memelihara alam ini dengan penuh kasih sayang. Hyang Widiwasa pula yang melebur alam beserta isinya ke asalnya. Tujuannya agar alam semesta tetap seimbang dan harmonis. Makhluk hidup mengalami proses lahir, utpeti, hidup sthiti, mati, pralina, trikona. Tidak ada yang mampu meramal proses tersebut. Proses kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah hukum alam. Sebagai awal pembahasan, kita akan mempelajari tentang Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta. Dalam fungsinya sebagai pencipta alam semesta, Hyang Widiwasa bergelar Dewa Brahma. Dewa Brahma disimbolkan berwujud api atau panas. Api sangat diperlukan dalam kehidupan. Api juga dapat menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya, panasnya api dapat mengubah lempengan besi atau emas menjadi perhiasan. Demikian pula, Dewa Brahma menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan mencipta atau utpeti. Sekarang kita membahas dewa yang bertugas sebagai pemelihara alam semesta, yakni Dewa Wisnu. Hyang Widiwasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara bergelar Dewa Wisnu. Dewa Wisnu disimbolkan dengan air. Makhluk hidup bergantung pada air untuk hidupnya. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Tumbuhan memerlukan air untuk tumbuh. Binatang memerlukan air untuk diminum. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, dan keperluan lainnya. Demikianlah fungsi Dewa Wisnu dalam memelihara dunia, selalu menganugerahkan sumber kemakmuran. Kekuatan memelihara semua ciptaannya disebut dengan stiti. Dewa yang terakhir yang menjadi pembahasan kita adalah Dewa Siwa. Dewa yang dikenal dengan pelebur alam semesta. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang dapat meramalkannya. Hanya Hyang Widiwasa yang mengetahui dan menentukannya. Hyang Widiwasa berkuasa untuk melebur semua ciptaannya. Melebur bukan berarti merusak. Melebur atau memperalina untuk menjaga keharmonisan. Coba kalian bayangkan bagaimana jadinya apabila makhluk hidup tidak ada yang mati. Tentunya bumi akan menjadi penuh, bukan? Demikianlah kekuatan pralina dari Hyang Widiwasa. Demikianlah pembahasan tentang Trimurti. Trimurti merupakan 3 manifestasi utama Ida Sang Hyang Widiwasa dalam ajaran Hindu, yaitu Brahma sebagai pencipta, utpati, Wisnu sebagai pemelihara, stiti, dan Siwa sebagai pelebur, pralina. Ketiga fungsi ini menggambarkan bahwa alam semesta dan kehidupan berjalan dalam siklus yang harmonis.
dimulai dari penciptaan, dijaga dalam keseimbangan, lalu dikembalikan ke asalnya untuk memberikan ruang bagi kehidupan yang baru. Melalui konsep Trimurti, umat Hindu diajarkan untuk memahami bahwa setiap proses dalam kehidupan memiliki perannya masing-masing, dan perubahan adalah bagian suci dari keseimbangan semesta. Semoga ajaran ini senantiasa menuntun kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.